kita lihat di kuartal 1 sendiri pertumbuhannya, juga cukup signifikan melambat ya. Artinya tidak diantisipasi oleh pemerintah dan juga Bank Indonesia, targetnya lebih rendah dari perkiraan. Yang artinya bahwa kalau kita lihat di kuartal kedua pun juga, kondisi dari sektor-sektor ekonomi justru lebih lebih lebih, signifikan melambat lagi. Karena aktivitas ekonomi itu, khususnya PSBB itu, misalkan let's say kita katakan DKI Jakarta itu baru mulai di bulan April awal ya, baru diikuti oleh provinsi-provinsi lainnya, sehingga memang ini dampaknya pada, ekonomi, Indonesia pun juga dampaknya akan lebih besar, di kuartal kedua ya, dan kita juga melihat bahwa arus PHK dan juga arus karyawan yang dirumahkan oleh perusahaan-perusahaan pun juga semakin mulai meningkat tuh di bulan April, sehingga kondisinya di kuartal kedua ini kami melihat memang ada proyeksi, untuk kontraksi. Jadi di rentang 0 hingga negatif 1%-an ya, itu kita lihat bahwa di kuartal kedua ini kondisinya berpotensi untuk mengalami kontraksi, mengingat daya beli masyarakat ini secara khusus kalau kita lihat daya beli masyarakat dari sektor realnya sendiri drop signifikan banget ya, dan kalau kita lihat apalagi ini biasanya mendekati lebaran, kalau efek dari lebaran ini kan biasanya konsumsi masyarakat biasanya cenderung meningkat ya, sehingga dengan adanya COVID-19 ini dengan work from home ataupun sebagian besar masyarakat kegiatannya di rumah, tingkat konsumsi masyarakat pun juga drop, dan juga tadi daya beli masyarakat ya khususnya, masyarakat berpenghasilan menengah ini pun juga terkena dampak ya, sehingga makanya kami melihat bahwa di kuartal kedua ini pun juga yang mendorong, penurunan dari ataupun kontraksi dari, perekonomian kita nasional itu adalah konsumsi rumah tangga ya, dan juga investasi yang masih terus melambat. Bagaimana dengan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah baik berupa stimulus maupun juga bantuan sosial tunai dan juga bantuan reguler serta bantuan khusus yang disalurkan ke masyarakat, kapan kita akan melihat, dampaknya ini untuk, menopang daya beli masyarakat, Pak Joshua? Iya, memang di satu sisi, stimulus ini memang perlu ya, dan ini necessary dibutuhkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah dan juga, khususnya, apa namanya, golongan masyarakat penghasilan menengah yang baru terkena dampak dari Covid, yang sebelumnya mereka masih masuk dalam golongan masyarakat penghasilan menengah, tapi karena ada Covid ini dia turun kelas ya, sehingga masuk dalam masyarakat penghasilan rendah. Sehingga tentu, percepatan dari realisasi penyaluran bansos ataupun jaring pengaman sosial ini harus dipercepat dan ditingkatkan produktivitasnya. Sehingga, karena kuncinya sekali lagi bahwa 55% dari ekonomi kita itu adalah konsumsi masyarakat. Sehingga, untuk menjaga, mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia, makanya pemerintah harus concern ataupun fokus, menjaga daya beli masyarakat yang memang kalau kita lihat sampai dengan saat ini daya beli masyarakat ini drop cukup signifikan ya, sehingga dampak yang bisa kita lihat adalah recovery-nya saya pikir memang paling cepat itu di kuartal keempat. Itu pun juga dengan kondisi bahwa PSBB-nya ini kita harapkan, udah mulai bisa dilonggarkan ataupun kondisi dari Covid-nya tidak memburuk ya, sehingga, dampak dari stimulus yang diberikan oleh pemerintah ini pun juga saya, melihat bahwa ini dampaknya baru akan kelihatan paling cepat kuartal keempat ataupun mungkin sebagian besar dampak yang mulai lebih jelas kelihatannya itu di kuartal 1 ataupun kuartal kedua tahun depan.